Toleransinya yang tanpa syarat membuat saya tanpa sadar bergantung padanya. Setelah dia pergi, saya langsung mengejarnya. Merindukan. Bisakah Anda menangkap setengahnya? Apakah kamu baik-baik saja? Kamu mengirimku pulang. Xiaoyu, aku harus pulang. Benarkah? Kamu bacakan. Nona, aku juga masih harus pulang. Mungkin karena dia terlalu tak berdaya menghadapi keinginanku. Akhirnya dia menuruti permintaan tak masuk akalku dan mengantarku pulang. Aku terlalu merindukan kehangatan yang dimiliki orang lain. Di bawah pengaruh alkohol, aku menciumnya penuh gairah. Tapi dia tidak seperti pria lain mengambil kesempatan dariku. Sebaliknya, dia menempatkanku baik, meninggalkan catatan bertuliskan ongkos taksi dibayar, lalu pergi. Takdir mempertemukan kami tak lama. Hari itu, mobilku menghalangi jalan, dan seorang polisi memintaku memindahkan mobilku. Saat mata kami bertemu, aku mengenalinya sebagai pria di hari itu. Hatiku tegang, pikiranku dipenuhi bayangan memalukan diriku, tapi dia tidak menyinggung kejadian hari itu. Dia hanya terus-menerus bertanya apakah aku masih mengingatnya. Ya, aku mengenalimu. Alkohol itu merugikan. Satu perjalanan taksi 27 yuan. Kamu ingat uangnya. Tapi ingat aku tidak. Namamu siapa? Aku ingat kamu. Fang Zhendong. Ekspresi malu-malunya dan perkenalan dirinya juga membuatku merasa dihormati untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Wang Zhendong. Momen sentuhan ini bagaikan benih yang tertanam di hatiku. Meskipun aku belum menyadarinya, hatiku perlahan bergeser dari sekadar bertahan hidup menjadi hidup demi cinta. Sejak saat itu, kami bahkan bertemu saat membeli bahan makanan, dan saya meminta nomor teleponnya. Demi menciptakan kesempatan untuk berdua saja dengannya, aku mengundangnya ke rumahku dengan alasan membuatkan pangsit untuk pacarku. Karena aku masih belum bisa dengan jujur mengakui ketergantunganku padanya. Namun tak lama kemudian, pacarku pun pulang. Aku buru-buru menyuruh Fang Zhendong berpura-pura menjadi tukang reparasi. Pada saat itu, aku melihat ekspresi wajahnya berubah secara ajaib. Tapi hanya aku sendiri yang tahu. Aku sebenarnya tidak punya perasaan pada pacarku saat ini, dan keluargaku sudah lama menganggapku sebagai mesin ATM. Terpaksa, aku menukar masa mudaku demi materi. Setelah Fang Zhendong muncul, untuk pertama kalinya aku merasa terombang-ambing. Aku ingin mempertahankan rasa aman materi dari pacarku, Dede. Tapi di saat yang sama, aku juga egois menikmati kehangatan emosional Fang Zhendong. Setelah sebulan berlalu, barulah aku memberanikan diri untuk meneleponnya. Aku kembali mabuk berat, tapi bedanya kali ini aku sudah putus dengan pacarku. Sekarang, Fang Zhendong adalah satu-satunya orang dalam hidupku yang menerima aku tanpa syarat. Karena khawatir dengan keadaanku, dia diam-diam menemaniku semalaman. Sikapnya yang penuh pengertian membuatku tanpa sadar memproyeksikan kebutuhan akan kelekatan dan rasa aman masa kecil kepadanya. Aku memproyeksikan semuanya kepadanya, dan mulai mengizinkan diriku untuk bergantung pada orang lain, bukan lagi selalu berperan sebagai sosok kuat yang mandiri. Aku seperti anak kecil, terus mengikutinya sampai ke rumahnya, bahkan melepas sepatu dan naik keranjangnya, sengaja mengambil ruang pribadinya. Semuanya berbau dirimu. Seumur hidup aku sering membawa kipas angin. Benar, kan? Tidurlah lebih awal. Hei, namun dalam interaksi kami selanjutnya, aku menyadari ingatannya semakin memburuk. Saat bekerja di kantor polisi, dia bahkan lupa menyerahkan laporan. Setiap kali, dia menenangkan diri dengan alasan terlalu lelah. Awalnya aku tak terlalu memikirkan itu, bahkan masih semangat mempersiapkan usaha baru. Tapi setelah Fang Zhendong mendengar rencanaku, dia ingin mencegahku, tapi akhirnya diam dan tak jadi bicara. Dalam pandanganku, itu seperti meragukan kemampuanku, sementara pikiranku dipenuhi mimpi indah yang telah kususun hati-hati. Aku datang ke Beijing sendirian, jadi aku tidak takut apapun. Kalau aku takut, aku takkan datang. Aku tahu apa yang ingin kulakukan, tapi aku tak punya modal, tak punya koneksi. Kenyataan pahit pinjaman besar di bank adalah ejekan kejam takdir terhadap idealismeku. Hari itu, saat makan di rumah Fang Zhendong, aku kebetulan bertemu adiknya yang menderita autisme. Mereka membicarakan rencana pernikahan dengan gadis tunarungu. Melihat dua orang yang masyarakat labeli cacat, namun tetap bisa memiliki cinta murni. Tekanan kegagalan berwirausaha terasa semakin berat.
Aku telah menghabiskan masa mudaku, kini terjebak penjara utang. Setiap bulan, selain memenuhi kebutuhan hidup, aku juga harus mengirim 5.000 yuan kepada orang tua untuk cicilan rumah. Beban hidup berat membuatku, yang mendambakan cinta, tak berani lagi bermimpi dicintai. Fang Zhendong tak tega melihatku linglung. Ia bahkan menjual setengah rumahnya setengah untuk adik laki-lakinya menikah. Setengah membantuku memulai usaha. Aku tak menyangka ia masih mengingat masa laluku pernah bergantung pada orang lain. Dan meski tahu risiko berwirausaha besar, ia memilih mempertaruhkan seluruh hartanya demi aku. Kamu benar-benar mengira kamu punya tanggung jawab sebesar itu padanya. Itu bukanlah tanggung jawab. Aku menyukainya. Aku suka mendengar dia memanggilku Fang Zhendong. Setelah menerima bantuan itu, aku benar-benar mencurahkan diri pada pekerjaanku. Setiap hari sibuk mengurus renovasi kantor, merasa kehidupan indah sudah di depan mata. Saat renovasi hampir selesai, sekelompok orang tiba-tiba masuk, mengatakan bahwa sistem pemadam kebakaran di sini tidak memenuhi syarat dan harus dibongkar lalu direnovasi ulang. Mereka sama sekali tidak mau mendengarkan keluhanku. Dalam kepanikan, aku hanya bisa meminta bantuan Fang Zhendong, berharap dia mau membelaku. Apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Kamu sendiri tidak tahu, tidak bisa menjelaskan, menyuruh bertanggung jawab atas pengadaan, bunuh Wang Zhendong. Kamu polisi, untuk membantu, pergi. Ini bukan Hong Kong. Kamu urus saja dengan kepala San, secara hukum. Renovasi yang dihentikan, bagiku, bukan hanya kegagalan dalam berwirausaha, tapi juga hancurnya harapan untuk memutus rantai keluarga asal yang terus menghisapku. Dalam keputusasaan, aku hanya bisa memilih pergi diam-diam dan melarikan diri kembali ke Hong Kong. Aku tahu, aku telah mengecewakan kepercayaan Fang Zhendong. Aku juga tidak berani lagi untuk terus menghadapi dia. Dan yang lebih aku takuti, aku akan hidup seperti keluargaku sendiri. Jadi aku menonaktifkan nomor teleponku dan benar-benar menghilang dari dunia Fang Zhendong. Tapi setelah kembali, baru kusadari, perasaanku pada Fang Zhendong sudah sedalam itu hingga tak bisa kulepaskan. Dan sikap dingin keluargaku justru semakin memperkuat rinduku padanya dari hari ke hari. Suatu kali, aku tanpa sengaja menemukan bekas tulisan di sticky note. Aku pun dengan hati-hati memungutnya dan menghitamkannya. Baru belakangan ini, saat bekas itu perlahan terlihat, aku sadar itu adalah kata-kata yang dulu tidak sempat diucapkan Fang Zhendong saat memberiku uang. Seketika aku dilanda penyesalan, karena saat aku membicarakan kepergian, dia sama sekali tidak menyadari perlindungan diam-diam itu. Catatan kecil darinya membuatku sadar bahwa aku belum pernah dihargai sedemikian rupa. Saat itu rasa bersalahku berubah menjadi tanggung jawab, mendorongku kembali ke Beijing keesokan harinya. Namun, ketika aku berjaga di rumah Fang Zhendong, aku mendapati yang tinggal di sana bukan keluarganya lagi. Aku pergi ke kantor polisi menanyakan keberadaannya, tapi rekan-rekan di sana melempar tanggung jawab dan enggan memberitahu kemana Fang Zhendong pergi. Rekan yang sudah bekerja bersamanya belasan tahun, semua orang pura-pura tidak tahu, tidak mau membantu. Untuk pertama kalinya aku merasakan ketakutan bahwa Fang Zhendong mungkin benar-benar telah lenyap. Ini bukan hilangnya seseorang, tapi lenyapnya satu-satunya tempatku berlabuh secara emosional. Ayahku. Lapor apa? Fang Zhendong hilang. Saya ingin polisi membantu mencari orang, Kamu siapa baginya? bukan kekasihnya. Untungnya, lewat laporan polisi, aku berhasil menemukan teman Fang Zhendong. Dia memberitahuku kebenarannya. Ternyata, beberapa tahun lalu, saat Fang Zhendong menangkap penjahat, kepalanya terjatuh dan terluka. Gumpalan darah itu menekan sarafnya lama. Hal itu menyebabkan daya ingatnya semakin memburuk, hingga akhirnya dia terpaksa pensiun dini. Dia takut akan membebani aku, jadi memilih untuk pergi dengan sendirinya. Saat ini, pelarian Fang Zhendong menjadi cermin yang memantulkan perilakuku sendiri. Ketika aku melarikan diri karena ketakutan, dia justru menghilang demi melindungiku. Berdasarkan alamat yang diberikan temannya, aku pun datang ke sebuah kota kecil yang terpencil. Akhirnya, aku melihat sosok yang begitu familiar itu. Kenapa kamu kembali lagi sekarang? Aku kembali. Kamu pulang saja. Aku bahkan tahu, dia mendorongku pergi hanya karena tak ingin menjadi bebanku. Tapi dia rela memberikan segalanya untukku. Kali ini, aku juga tak akan lari lagi. Meski ingatannya akan semakin memburuk, bahkan sampai dia melupakanku. Aku juga tidak akan mundur, karena cinta di saat ini adalah keabadian. Aku mengeluarkan kertas kecil yang bertuliskan, tak akan membiarkanmu sendirian lagi. Aku ingin menyatakan pada Fang Zhendong, meskipun otaknya akan melupakan jejak tulisan di kertas itu, janji yang kita buat tetap akan diingat. Toh kamu akan melupakanku.
Kita hanya punya saat ini, bukan? Pada saat itu, semua rintangan di antara kita seolah-olah lenyap. Dan akhirnya hubungan kita benar-benar memulai babak baru. Kami bahkan mengadakan sebuah upacara pernikahan sederhana. Jika besok aku meninggal, aku akan merasa bahwa hari ini aku bertemu denganmu di Wuhan. Kami menganggap setiap hari sebagai hari terakhir dan saling mencintai. Namun, penyakit Fang Zhendong tidak sembuh hanya karena kebahagiaan telah datang. Hal-hal yang ia lupakan semakin banyak. Dan aku hanya bisa membantunya dengan menempelkan catatan pengingat di setiap sudut kamar. Namun, setiap lembar kertas di sana adalah pengakuan cintaku padanya yang tak terucap. Setiap hari aku tetap memotret dan menulis buku harian. Dengan caraku sendiri, aku membantunya mengingat segalanya. Tapi suatu kali, saat menjemputku pulang kerja, dia melewati stasiun tempat seharusnya turun. Aku lama menunggu, tapi dia tak kunjung muncul. Jadi aku menunggunya di sana. Sebenarnya, ingatannya mengalir pergi seperti pasir dalam jam pasir. Aku yakin kerinduannya padaku takkan pernah hilang. Meskipun dia tidak datang, aku akan tetap menunggu. Kini kami punya malaikat kecil sendiri, berkat cinta penyembuh darinya. Dulu aku menolak punya anak, tapi kini ku pandang hidup baru ini sebagai wadah harapan. Jika suatu hari Fang Zhendong melupakanku, anak ini tetap bisa jadi bukti cinta yang diwariskan darah. Namun, seiring hari kelahiran bayi kami mendekat, namun kondisi Fang Zhendong semakin memburuk. Di siang hari, ia marah-marah dan berteriak karena kesalahannya sendiri. Sementara di malam hari, ia terjebak dalam penyesalan dan tak bisa melepaskan diri. Dia khawatir menjadi beban bagi keluarga ini, tapi hanya aku yang tahu betapa besar pengorbanan yang ia lakukan diam-diam untuk keluarga ini. Aku sakit hati melihatnya setiap hari berjuang antara kehilangan kendali dan kesadaran, namun aku tak berdaya membantunya. Akhirnya hari persalinan tiba, dan syukurlah ibu dan anak selamat dari kesulitan. Untuk pertama kalinya aku merasakan betapa bangganya menjadi ibu. Anak ini adalah perwujudan dan kelanjutan cinta antara aku dan Fang Zhendong. Kehadirannya membuat kami menemukan secercah harapan di tengah keputusasaan. Namun, ketenangan itu segera terusik. Secara kebetulan, Fang Zhendong melihat pencuri memanjat tembok. Karena naluri polisi, ia langsung mengejar, namun membuat kepalanya terluka. Kejadian ini seperti yang terjadi bertahun-tahun lalu. Setelah dirawat di rumah sakit, ia terus-menerus koma dan tak sadarkan diri. Aku membenci kejamnya takdir. Aku tidak mengerti mengapa rasa keadilannya harus menjadi penyebab kehancuran kami. Aku hanya bisa menceritakan pengalaman masa lalu kami kepadanya setiap hari, mencoba mengaktifkan alam bawah sadarnya yang tersisa. Namun tidak peduli seberapa keras aku memanggil, dia tidak merespons. Aku tinggal di rumah sakit setiap hari, dan tubuhku sudah kelelahan. Nyonya Fang. Nyonya Fang. Dokter, Entah berapa lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara Fang Zhendong lagi. Aku membuka mataku tiba-tiba dan mendapati dia berdiri di sampingku. saya sangat khawatir. Saat mendengar suaranya, rasanya seperti orang yang tenggelam akhirnya menemukan kayu apung. Aku memeluknya erat-erat. Semua kekuatan dan ketegaran yang kupunya langsung runtuh di hadapan kenyataan bahwa dia masih hidup. Hal yang paling kutakutkan ternyata tidak terjadi. Aku juga semakin yakin bahwa tak ada lagi yang bisa menghalangi kita untuk meraih kebahagiaan. Meskipun kita tak punya masa depan, hanya memiliki saat ini saja sudah cukup.